Slop King! Halo semuanya, kembali lagi di channel A Project. Masih bersama dengan saya, Kevin, dan rekan saya, Jana. Pada video kali ini, A Project akan membahas alur cerita film The SpongeBob Movie SpongeBob on the Run. Film ini merupakan hasil karya sutradara Tim Hill dan menjadi film ketiga SpongeBob setelah The SpongeBob SquarePants Movie 2004 dan The SpongeBob Movie Sponge Out of the Water 2015. Film The SpongeBob Movie SpongeBob on the Run dibintangi oleh Tom Kenny, Roger Bumpes, Bill Fagerbakke, Clancy Brown, Caroline Lawrence, Mr. Lawrence, dan lain-lain. Di film terbaru SpongeBob ini, Keanu Reeves terlibat sebagai pengisi suara untuk karakter Sid. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai videonya. Check it bro. Film dibuka ketika SpongeBob sedang bangun tidur dan dibangunkan oleh Gary. Setelah itu, SpongeBob mengucapkan selamat pagi kepada Patrick dan juga Squidward. Lalu, SpongeBob pun pergi jalan-jalan dengan Gary mengelilingi kota Bikini Bottom. Setelah selesai jalan-jalan, SpongeBob pun pamit kepada Gary untuk pergi bekerja di Krusty Krab. Dan Gary pun merasa sedih. Di Krusty Krab, sudah ada Squidward dan berkata hari yang baru, migrain yang baru. Kemudian, tiba-tiba Squidward dikejutkan dengan kehadiran SpongeBob. Lalu Tuan Krab muncul untuk mengumpulkan pegawainya dan segera membuka Krusty Krab. Dan Krusty Krab pun dibuka. Lalu, Plankton yang dari Cambaket mengawasi Tuan Krab dari kejauhan. Ya, sangat jauh sekali. Kemudian, Plankton berencana untuk menjalankan rencana jahatnya yang ke-3087. Lalu Karen pun berkata kepada Plankton, kalau mereka sudah kehabisan ruang untuk daftar kegagalan. Karen pun menjelaskan bahwa yang selalu menggagalkan rencana Plankton adalah SpongeBob, bukan Tuan Krab. Akan tetapi, Plankton tetap keras kepala. Di Krusty Krab, Sandy datang dengan membawa sebuah kotak yang berisi robot. Robot itu bernama Otto. Awalnya, Tuan Krab tidak tertarik dengan Otto. Namun, setelah Sandy berkata Otto tidak perlu digaji, Tuan Krab pun mulai tertarik. Amazing. Tidak berselang lama, mereka pun sempat adu cekcok. Dan hal itu membuat Tuan Krab membuang Otto ke tempat sampah. Di tempat sampah, Otto ditemukan oleh Karen dan Plankton. Singkatnya, pada malam hari, Plankton pun langsung menjalankan rencana jahatnya yang ke-3087. Malangnya, tiba-tiba SpongeBob memandang pintu yang membuat Plankton terjatuh di minyak panas dan Plankton pun mulai teringat dengan kata-kata Karen. Sementara itu, di kota Atlantis dinampakkan Raja Poseidon yang tampan dan rupawan. Melihat ada kerutan di wajahnya, sang raja menyuruh bawahannya untuk membawakan siput kerajaan dan digunakan sebagai skincare wajah. Akan tetapi, lendir dari siput itu telah habis dan stok siput kerajaan pun juga telah habis. Singkatnya, sang raja menyuruh kanslirnya untuk membuatkan dekret dan disebarluaskan di seluruh penjuru lautan. Dekret itu berisi bahwa sang raja membutuhkan siput untuk skincare wajah. Plankton pun langsung berpikir untuk menculik Gary dan menyingkirkan SpongeBob. Lalu, SpongeBob pulang ke rumah dan mencari Gary, akan tetapi Gary tidak ada setelah ia sudah mencari sampai ke seluruh kota. Kemudian SpongeBob teringat saat pertama dengan Gary di camp musim panas. Tiba-tiba Patrick dengan membawa selembaran kertas missing. Lalu Patrick tergelincir dan menemukan dekret dari kerajaan. SpongeBob yang membaca dekret tersebut
langsung panik dan mencari tahu informasi tentang kota Atlantis yang hilang. Setelah membaca buku tersebut, SpongeBob langsung menangis karena ia tidak mempunyai keberanian. Patrick yang melihat hal tersebut langsung menceramai SpongeBob dan SpongeBob pun kembali percaya diri untuk mencari Gary. Singkatnya, mereka pun dengan Plankton dan Otto, Plankton menawarkan transportasi untuk SpongeBob agar pergi ke kota Atlantis dan perjalanan mereka berdua dimulai. Di tengah perjalanan, SpongeBob dan Patrick sempat adu cekcok yang membuat mereka terpental ke papan iklan. Setelah saling memaafkan, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, di Krusty Krab, para pelanggan sedang demo karena tidak dibuatkan Krabby Patty. Tuan Krab pun menanyakan keberadaan SpongeBob dan menyuruh Squidward untuk membuat Krabby Patty. Akan tetapi, kompornya pun meledak. Di sisi lain, Tuan Krab dihajar oleh massa yang kelaparan. Singkatnya, cerita SpongeBob tiba di sebuah daerah yang bernama Jurang Maut. Di sana, mereka berhenti di depan bar neraka dan bertuliskan tidak ada harapan bagi yang masuk. Lalu secara tiba-tiba, mereka ditabrak oleh bola jerami. Bola itu bernama Size. Di sini, Size akan membantu perjalanan SpongeBob dengan satu syarat. Mereka harus menjalankan tantangan terlebih dahulu. Saat Shaq belum selesai menjelaskan tantangannya, SpongeBob dan Patrick keburu masuk ke dalam bar tersebut. Di sana, dikejutkan oleh piano yang bermain sendiri. Ternyata isi bar tersebut adalah zombie. Lalu Shaq pun datang lagi untuk menjelaskan tentangnya. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kedatangan El Diablo, pemimpin dari kru zombie tersebut. El Diablo langsung menahan SpongeBob untuk diinterogasi. Di tengah-tengah pembicaraan, Patrick berkata, jika ini hanyalah mimpi yang membuat El Diablo menyerang mereka. Lalu SpongeBob mengeluarkan koin keberaniannya di depan El Diablo, akan tetapi tidak mempan. Lalu Patrick membuka tirai yang berisi cahaya yang membuat El Diablo kepanasan dan hangus menjadi abu. Mereka berdua pun langsung keluar dari kantor El Diablo, dan para zombie pun berterima kasih kepada mereka. SpongeBob karena telah membebaskan jiwa mereka, akan tetapi El Diablo masih hidup dengan wujud asap. Akan tetapi SpongeBob berhasil melarikan diri. Kemudian SpongeBob bangun dari mimpi dan bertemu Sedge. Di situ, Sedge pun langsung menunjukkan jendela sementara agar SpongeBob bisa melihat keadaan Gary. Oh, precious. Gary? I hope you don't run out. Gary! Hello? Okay, the window of meanwhile. Krab untuk mengambil formula Krabby Patty secara cuma-cuma. Singkat cerita, SpongeBob dan Patrick telah tiba di kota Atlantis. Sedge berpesan agar mereka tidak terhipnotis oleh kemegahan kota Atlantis. Akan tetapi mereka malah terhipnotis dan membuat mereka menghabiskan uang untuk berfoya-foya dan melupakan tujuan utama mereka datang ke kota Atlantis. Keesokan harinya, Sedge kembali mengingatkan mereka akan tujuan utama mereka datang ke kota Atlantis. Dan ternyata di depan mereka adalah tangga istana Poseidon. Dan mereka pun langsung masuk untuk bertemu dengan sang raja, akan tetapi ditolak. Tiba-tiba, SpongeBob dan Patrick muncul di panggung kerajaan. Di sana, SpongeBob pun melihat Gary yang sedang dipaksa oleh raja. Lalu SpongeBob pun langsung bergegas untuk mengambil Gary. Akan tetapi mereka dibawa oleh penjaga untuk ditahan. Singkatnya, Sandy datang ke rumah SpongeBob untuk mengajak jalan-jalan, akan tetapi SpongeBob tidak ada di rumah. Sandy pun langsung menemani Tuan Krab dan Squidward untuk menanyakan keberadaan SpongeBob. Akan tetapi mereka tidak tahu, tiba-tiba di berita televisi menampilkan SpongeBob yang dijadikan tersangka di kota Atlantis. Dan mereka pun langsung bergegas untuk menyusul SpongeBob dengan mengendarai mobil Patty. Sementara itu, di dalam sel tahanan, SpongeBob merasa gagal karena tidak dapat menyelamatkan Gary.
Lalu SpongeBob teringat koin tentang tersebut. Akan tetapi koin itu hilang dan mereka mengingat kejadian di malam hari saat mereka bermain dan melupakan semua hal. Patrick, let it ride! Tomorrow is for weenies! Dan ternyata SpongeBob lah yang menyuruh Patrick untuk memasang taruhan dengan koin tersebut. Patrick yang tidak terima difitnah oleh SpongeBob langsung pergi keluar sel dan berpindah di sel sebelahnya. Kemudian, Sedge pun datang kembali dan mengatakan bahwa SpongeBob dan Patrick adalah pahlawan terburuk yang pernah Sedge bimbing. Singkatnya, sang penjaga pun datang untuk mengeksekusi SpongeBob dan Patrick. Lalu, Tuan Crab dan lainnya telah tiba di depan gedung pertunjukan. Pertunjukan pun segera dimulai dengan SpongeBob sebagai terdakwanya. Tuan Crab dan lainnya pun mulai menyelinap ke dalam panggung, dan pertunjukan pun dibuka dengan penampilan Kill PG. Patrick pun telah membuat kesepakatan dengan penuntut untuk membawakan bukti yang berat kepada sang terdakwa. Tentu saja SpongeBob pun tambah panik karena dialah terdakwanya. Persidangan pun dimulai. Kanselir Raja pun menyatakan bahwa SpongeBob telah ditetapkan sebagai bersalah. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba Sandy muncul di atas panggung untuk membela SpongeBob. Di situ, Sandy menjelaskan saat-saat pertama mereka bertemu di camp musim panas. Sandy menjelaskan bahwa SpongeBob sebenarnya adalah orang baik dan bukan orang jahat. Singkatnya, SpongeBob dan kawan-kawan berhasil merebut kembali Gary. Saat dikejar-kejar oleh penjaga, Patrick malah mengambil makanan di atas meja. Mereka pun akhirnya bersembunyi di dalam baju zirah. Plankton pun berusaha untuk mendorong Patrick agar dapat masuk ke dalam baju zirah. Singkatnya, para penjaga diserang oleh SpongeBob dengan baju zirah yang membuat para penjaga kewalahan melawannya. Di saat mereka berhasil keluar, ternyata Squidward masih tertinggal di dalam baju zirah dan Squidward pun terjatuh dari lantai atas gedung. Catch! Hey! Saatlah sampai di bawah, tiba-tiba Otto datang dan Plankton pun langsung menyuruh Otto untuk menginjak gas. Padahal mereka belum sampai ke dalam kapal. Dan akhirnya mereka pun tertinggal dan terkepung di kerajaan. Sang raja pun mendatangi mereka dan berkata bahwa sang raja menikmati hiburan tersebut. Mereka pun diampuni, akan tetapi dengan satu syarat, dengan menyerahkan Gary kepada sang raja. Lalu tiba-tiba Sedge muncul dalam pikiran SpongeBob, dan Sedge pun berkata bahwa keberanian itu ada di dalam diri SpongeBob. Singkatnya, sang raja memanggilkan selir untuk mengecek data suka dan tidak suka. Ternyata tidak ada satupun yang suka dengan sang raja. Lalu SpongeBob menawarkan diri untuk menjadi teman sang raja. Dan SpongeBob pun menjelaskan bahwa penampilan tidaklah penting. Yang terpenting adalah sang raja bisa menjadi raja yang adil bagi makhluk seluruh laut. Lalu, sang raja pun menunjukkan dirinya yang sebenarnya. Dan rakyat pun menerima akan semua hal itu. Kemudian Sedge pun pamit. Sang raja kemudian menyuruh untuk membebaskan seluruh siput yang ditahan dalam kerajaan. Singkatnya, di kota Bikini Bottom menjadi tempat perlindungan siput laut yang sebelumnya ditahan oleh Raja Poseidon. Dan film pun selesai. Oke Projectors, itu dia tadi alur cerita film SpongeBob on the Run yang telah kami rangkum pada video kami. Semoga kalian bisa enjoy dengan video kami. Jika ada perkataan yang sering kepleset, mohon dimaafkan. Oke Projectors, sekian dari video kami. Jumpa lagi pada video kami yang berikutnya. Goodbye and keep being a useful person. Thank you.